Baik, selamat pagi Pak Fauzan. Selamat pagi Pak Rizal. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya Pak Rizal ya? sehat ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Luar biasa hari ini. Alhamdulillah. em, kita mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Pak ya. Baik, Bapak pagi ini akan ada sesi coaching bersama Pak Agung ya. Ya Pak, benar Pak. Baik, Pak Fauzan, ini kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya. Oleh karena itu, eh, saya akan mengamati nanti proses coaching yang akan Bapak Fauzan lakukan terhadap Pak Agung ya Pak ya. Nah, Ya. untuk proses coaching itu sendiri, apakah Bapak Fauzan sudah siap? Insya Allah siap Pak Siap ya Pak ya. melaksanakan coaching. Oke. Baik Pak, sebelum Bapak memulai proses coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Kemudian nanti juga saya juga akan bertanya kepada Bapak terkait coaching yang Bapak lakukan ya. Jadi pertama-sama saya akan menjelaskan rubrik penilaian ya Pak ya dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah nanti pada saat Bapak melakukan percakapan coaching kepada Pak Agung apakah sudah sesuai dengan alur Tirta yang mana kita ketahui bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Ya Pak. Kemudian nanti juga saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi coach sendiri. Nah, kemudian saya juga akan nanti mengamati apakah Bapak sudah menerapkan kompetensi inti dalam coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi untuk rubrik penilaiannya, apakah Bapak Fauzan sudah jelas, Pak? Insya Allah Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas ya, Pak ya? Ya Pak. Baik. Untuk selanjutnya, Pak, izinkan saya bertanya kepada Bapak bahwa kira-kira Pak, nanti kompetensi coaching yang mana Pak? Yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching bersama Pak Agung nanti. Baik, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, terkait dengan coaching saya nanti bersama Pak Agung, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, luar biasa sekali. Berarti nanti untuk kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya Pak, Baik. benar Pak. Kemudian Pak, dari kedua kompetensi inti coach ini, kira-kira Pak, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak saya observasi Pak. Bapak ingin saya Baik, mengobservasi kompetensi yang mana Pak? Secara spesifik. terkait dengan kompetensi spesifik Pak ya yang Ya. ingin saya mendapatkan observasi eh, oleh Bapak yaitu mungkin kompetensi dalam saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak di dalam coaching itu. Baik, Pak. Kompetensi itu Pak yang Baik, spesifiknya Pak. bagi kompetensi secara spesifik yang Bapak ingin saya observasi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Iya Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik. Baik, Bapak selanjutnya apa kira-kira, Pak? Dari kompetensi spesifik tadi kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching nanti? Baik, terkait dengan indikator ketercapaian yang akan saya lakukan dalam coaching nanti, saya berharap dalam kegiatan coaching tadi dengan saya bisa menerapkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
harapan saya bahwa Koci akan mampu untuk mengeluarkan pendapatnya, kemudian menggali lebih dalam terkait dengan permasalahannya, dan yang terpenting Koci tadi menemukan rencana-rencana aksi yang mana rencana-rencana aksi itu saya harapkan akan membantu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri itu Pak. Itu indikator keberhasilan mungkin ketercapaian dalam saya melakukan coaching Pak. Oke, bagus sekali Pak. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti adalah yang ketercapaian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya, dengan tujuan untuk Iya, menggali lebih dalam solusi-solusi ataupun ide-ide dalam diri coaching untuk menemukan sendiri solusi-solusi dan juga ide-ide dalam dirinya. Kemudian Bapak juga ingin menggali rencana aksi dari coach itu sendiri yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu ya Pak ya. iya Pak, seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai itu ya, Amin, kompetensinya. amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Baik Pak, Pak Fauzan. Jadi untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci ya kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasikan. Untuk selanjutnya Pak Fauzan silahkan untuk melakukan proses coaching bersama Pak Agung ya Pak ya. Iya, dengan Pak Agung selaku coachnya nanti Pak. Baik, Saya baik, selaku coachnya. baik Bapak. Jadi nanti setelah selesai melakukan proses coaching kita akan bertemu lagi ya Pak untuk berbincang sejenak tentang proses coaching yang sudah Bapak lakukan kepada Pak Agung ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, sama-sama Bapak. Silahkan Pak ya. Baik, silahkan. Ya bisa sama saya mulai Pak ya, Ya, boleh. coaching dengan Sama Pak Pak Agung. Agung ya. Silakan. Pak Agung, Baik, Pak Fauzan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Waalaikumsalam, Pak Fauzan. Pak Agung gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya Pak hari ini, Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak, pada pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Pak Agung, terima kasih Pak sudah hadir Pak ya di sini. Kayaknya Iya, Pak. Pak Agung ada yang dipikirkan nih. Kira-kira ada yang mau dibincangkan dengan saya di sini Pak. Iya, Pak. Begini, Pak. Saya dalam waktu beberapa hari kebelakangan, saya ada sedikit ini, Pak, perdebatan dengan teman sejawat kayak gitu, teman saya di jurusan. Hal itu Oh, yang membuat saya berpikir, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi kisahnya bermula dari proses penanganan siswa yang tidak disiplin. Jadi siswa tersebut oh, tidak disiplin, kemudian malas-malasan. Jadi teman saya itu menggunakan metode jadul, Pak, metode yang lama, sehingga ada aksi pemukulan, ada penamparan, kemudian disuruh siswa itu disuruh berlari seperti itu. oh, baik Yang Pak. ah, Jadi pada kesempatan kali ini kita akan itu Pak ya, akan ngobrol terkait akan sejawat di sekolah Bapak terkait dengan bagaimana sih penanganannya Pak ya, dengan benar, terhadap Pak. terkait mahasiswa. Baik Pak, mungkin Iya, dalam coaching kita kali ini mungkin kita lakukan sekitar 10 sampai 15 menit Pak ya. Jadi baik, Pak. mungkin kita akan menggali lebih dalam terkait dengan masalah Bapak. Kira-kira nih Pak, tujuan Bapak apa sih yang ingin dicapai dalam coaching kita pada hari ini, pada kali ini? Jadi saya pengen menyelesaikan permasalahan saya dengan teman sejawat itu agar satu visi, Pak. Jadi satu pemikiran bahwasanya tidak ada lagi tindakan yang menggunakan kekerasan dalam menangani kasus siswa, Pak. Jadi siswa itu jangan menggunakan kekerasan, Pak, karena tidak sesuai dengan zamannya lagi, Pak, untuk menggunakan kekerasan itu. Jadi zaman sekarang Oh, kan sesuai dengan prinsip dianut mm-mm. oleh Ki Hajar Dewantara kan ya Pak ya. Jadi Ya, siswa itu untuk dituntun bukan untuk disakiti biar mereka aman di kelas di sekolah seperti itu Pak.
Baik. Jadi Pak Agung pengen hadir lah ya, penyelesaian masalah terkait dengan masalah rekan sejawat ini tadi Pak ya, yang Bapak tadi sudah sampaikan bahwa mungkin rekan sejawat Bapak tadi melakukan penanganan terhadap siswa kurang tepat gitu ya. Kalau Iya, boleh benar, saya Pak. tahu Pak, kira-kira seperti apa sih Pak yang Bapak sampaikan tadi menangani siswa di sekolah Bapak rekan sejawat ini, seperti apa Pak masalahnya yang terjadi di sekolah Bapak? Jadi pada saat saya melakukan absen ya Pak, keliling kelas, kemudian Hmm. pada saat itu saya melaksanakan piket staf Pak. Jadi saya Oh, tiga. menemukan rekan sejurusan itu melakukan ada seperti menempeleng Pak. Siswa di mana Tempeleng. siswa ini kemungkinan bukan kemungkinan. Kalau saya berbicara dengan siswa tersebut, memang siswa tersebut salah seperti itu karena dia tidur pada saat pelajaran Bapak itu. Nah, Bapak itu tidak senang ada yang tidur di kelasnya, maka anak itu Hmm. ditempeleng seperti itu, Pak. Setelah ditempeleng, anak itu disuruh lari keliling lapangan, Pak. Nah, itu kan saya eh, coba berdiskusi dengan Bapak itu, ternyata Bapak itu tidak terima apa yang telah saya sampaikan. Sehingga terjadilah berdebatlah saya dengan Bapak itu. Nah, maka Hmm. itu yang terjadi, Pak. Baik. Jadi masalah yang terjadi bahwa ya terjadi tindak kekerasan Pak ya. Rekan sejawat Benar di sekolah sekali. Bapak melakukan Iya, tindakan seperti menempeleng siswa, siswa mungkin melakukan iya. kesalahan tapi dilakukan yang disuruh lari dan lain sebagainya. Kira-kira Benar, Pak Pak. kalau apakah hal itu sering terjadi ataukah memang terjadi cuma saat itu saja atau ada hal-hal lain yang terjadi dengan rekan ini Pak yang sebelum-sebelumnya? Kalau saya dengar dari saya sudah melakukan klarifikasi ya Pak dengan siswa gitu. Saya bertanya dengan siswa apakah Bapak itu sudah sering atau baru sekali ini melakukan penempelengan itu atau melakukan tindakan kekerasan. Hmm. Ternyata jawaban dari siswa Bapak itu sudah sering memukul Pak. Jadi memang karakternya memang agak keras dari Bapak itu. Jadi memang Oke. di kalangan teman-teman mereka juga Bapak itu sudah sering menempeleng, memukul seperti itu Pak. Cuma Hmm. anak-anak tidak berani untuk melapor. Baik, Pak. Jadi sudah sering, Pak ya. Laporan Ya, dari siswa sudah sering dilakukan juga. Baik, Pak. Jadi kita mungkin sudah mengidentifikasi masalahnya, Pak ya, yang terjadi terkait dengan rekan sejawat ini. Yang mau saya tanyakan nih ke Pak Agung. Kira-kira menurut Pak Agung, kondisi idealnya seperti apa sih harusnya rekan sejawat itu dalam menangani siswa? Kalau menurut Pak Agung, idealnya seperti apa? kalau menurut saya Pak ya, kita mendidik siswa itu tidak perlu lagi dengan menggunakan kekerasan. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh dalam filosofis Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun siswa menuju kebaikan biar mereka senang, mereka betah di sekolah. Jadi kita tidak perlu lagi dengan menggunakan kekerasan. Kita sesuaikan dengan kodrat zaman mereka. Di zaman mereka ini kan memang tidak diperbolehkan lagi Pak menggunakan kekerasan karena itu dalam penyampaian materi pun nggak bisa masuk Pak kayak gitu. Ya, jadi idealnya itu ya tidak perlu lagi Pak ya menggunakan kekerasan Pak ya dalam menangani siswa karena sesuai dengan kodrat Ki Hajar Dewantara gitu Pak ya. Baik Pak, Iya. kita kembali lagi Pak ke rekan sejawat ini. Rekan sejawat yang kira-kira apa sih yang ingin Bapak lakukan nih terkait dengan rekan sejawat ini yang tadi sudah melakukan aksi-aksi yang Bapak sampaikan tadi yang ingin Bapak lakukan? Hmm. Saya pengen Pak meredam emosi dari saya dengan Bapak itu. Saya pengen ketemu head to head, kemudian yang difasilitasi dengan orang ketiga seperti itu Pak. Jadi biar masalah ini tidak berlarut, kemudian kami kan di dalam jurusan itu ibaratnya keluarga. Jangan sampai keluarga itu terpecah belah nantinya Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi berdiskusi dulu Pak ya. Head to head itu berdiskusi Pak ya. Ya, Head to head ada berdiskusi Pak, bukan berdiskusi. berkelahi ya Pak. Berdiskusi Iya. atau
ngobrol lah kayak gitu Pak. Diberi ruang untuk mengobrol dalam memediasi Pak antara saya dengan teman saya. Baik, mungkin langkah-langkah yang akan Bapak Agung ambil yaitu berdiskusi, bermediasi juga. Kira-kira yang lain Pak, ada Iya. nggak kira-kira yang akan Bapak lakukan Saya terkait dengan ingin mediasi ini ini? Pak, saya ingin berbagi praktik baik bagaimana cara menangani siswa yang tidak menggunakan kekerasan Pak, seperti itu. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi, contohnya ya Pak ya, atau disiplin positif, sebagaimana setelah yang dianjurkan atau yang dijabarkan oleh pendiri kita dulu, Bapak Ki Hajar Mm-mm. Dewantara, gitu Pak. Jadi Pak Agung juga akan melakukan praktik baik atau berbagi dengan rekan sejawat terkait dengan penerapan Iya, bagaimana segitiga restitusi, Pak ya. Biar hal iya itu Pak, bisa disampaikan juga ke rekan-rekan sejawat dan menerapkan itu, Pak ya. Baik Pak, iya Pak. tadi udah banyak sekali Pak, artinya ide-ide yang keluar dari Bapak, ada tadi berdiskusi, kemudian bermediasi juga, kemudian melakukan praktik baik. Kemudian kira-kira nih Pak, langkah-langkah apa sih yang mungkin akan terdekat Bapak lakukan atau yang paling memungkinkan untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak? Yang jelas saya pengen dimediasi Pak, ketemu dengan teman saya oleh Mm-mm. sekolah seperti itu Pak. Mediasi Pak ya? Ya, mediasi Pak, Mediasi. biar tidak berlarut-larut. Baik, kira-kira mediasi ini dukungan seperti apa sih yang Bapak harapkan? Dukungan berupa dukungan moral Pak. Jadi seperti Dukungan moral ya. disediakannya tempat mediasi, kemudian mediatornya, kemudian ya suasana yang tidak tegang kayak gitu Pak. Dukungan moral, Pak ya, dukungan moral baik itu dari tempat berdiskusi, Iya, memediasi, kemudian juga iya, suasana yang damai, yang tenang itu dari sekolah, gitu, Pak ya. Baik, Pak. iya Pak, Eh, benar Pak. Sangat luar biasa sekali terkait dengan rencana yang akan Bapak lakukan. Kira-kira Pak, kapan Pak untuk rencana melakukan mediasi ini? Rencananya hari Kamis, Pak. Saya ingin berencana untuk kebetulan saya Kamis kosong, kemudian Bapak itu juga kayaknya saya lihat jadwalnya kosong juga, Pak. Jadi sangat bagus sekali hari Kamis kami melakukan suatu mediasi yang difasilitasi oleh sekolah, Pak. Gitu. Jadi segera Pak ya. Jadi semakin Iya, cepat segera. semakin baik Pak ya. Kamis Benar, Pak. ini Pak ya. Mm-mm. Oke Pak, kira-kira nih Pak, komitmen seperti apa sih yang Bapak akan lakukan eh, dalam mencegah kekerasan di sekolah yang Ya, seperti ya, yang jelas dilakukan di tidak sekolah? menggunakan Yang jelas tidak menggunakan kekerasan, Pak. Jadi kita alihkan kekerasan itu menjadi suatu keyakinan positif sehingga anak-anak itu juga betah di kelas, betah di sekolah, kemudian mereka bisa berprestasi tanpa harus melalui kekerasan seperti itu, Pak. Itu komitmennya, Pak. Oke. Jadi komitmennya menggantilah hal-hal yang berbau kekerasan dengan kita memunculkan budaya-budaya positif, Pak ya, Ya, keyakinan-keyakinan positif terhadap siswa. Baik, Pak. Sangat luar biasa sekali, Pak, terkait dengan itu yang mungkin akan segera Bapak realisasikan ya. Mungkin saya nggak sabar lagi, Pak, nih terkait dengan mau berbincang lagi dengan Pak Agung ya, terkait dengan ya, Pak. hasilnya seperti apa gitu, Pak ya, Ya, dalam melakukan aksi tadi, Pak. Mudah-mudahan, Pak ya, dari komitmen Bapak, kemudian apa yang rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar, Pak ya, dalam amin, Pak. mewujudkan tindakan tanpa kekerasan di sekolah, Pak ya. Kira-kira nih Pak, kita udah ngobrol nih Pak dari tadi. Apa sih yang Bapak rasakan, Pak? Apa yang Bapak rasakan dari proses kita ngobrol dari tadi coaching ini, Pak? Saya agak sedikit plong, Pak. Jadi saya sudah mengutarakan isi hati saya, sehingga unek-unek saya. Jadi tidak menjadi itu yang saya pikir kembali seperti itu. Oke, Heeh. baik Pak ya. Sama Pak, saya pun banyak terinspirasi dengan Bapak terkait dengan penanganan-penanganan di sekolah, Pak. Baik, Kak, mungkin kita cukupkan Pak ya coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya nanti Bapak akan lancar dalam kegiatan mediasinya dengan rekan sejawat tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal, Pak ya. Mungkin ada lagi Pak Baik, Agung yang mau disampaikan. cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Agung ya, eh, Ya, sudah mau ngobrol dengan saya gitu Pak. baik, Pak.
Baik, kita cukupkan Pak Agung ya. Terima Iya, kasih banyak Pak. Pak Agung. Saya akhiri ya Pak. Oh, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fauzan, sudah? Sudah Pak, sudah. Sudah ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Tadi saya amati em, proses coaching yang Pak Fauzan lakukan kepada Pak Agung sangat menarik sekali. Kemudian saya lihat juga sangat lancar ya Pak ya, baik dan juga lancar seperti itu. Bagaimana perasaannya Pak? Luar biasa ya, senang ya. Alhamdulillah Oke. mendengarkan teman melakukan coaching, kita juga merasa senang juga Pak. Iya, Akhirnya iya. bisa membantu seperti itu Pak. Baik, baik. Baik Pak, tadi pada saat coaching, ya kalau jika kita merujuk pada indikator ketercapaian ya Pak ya, dari pengembangan kompetensi yang Bapak harapkan ya, kira-kira Pak, tadi yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching bersama Pak Agung tadi? Baik, dari coaching yang saya lakukan tadi, mungkin saya mengedepankan tadi Pak, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, jadi kemudian eh, mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana itu menggali terkait dengan masalah coach apa yang bisa dilakukan, solusi apa saja. Kemudian saya juga berpatokan dengan alur coaching Tirta, menetapkan tujuan di awal, kemudian identifikasi masalah yang terjadi, kemudian rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawab terkait dengan rencana aksi tersebut. Itu Pak mungkin yang saya lakukan tadi di coaching tadi. Ya, memang terlihat Pak, luar biasa sekali tadi memang sudah terlihat Bapak sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang paling penting adalah tadi Bapak melakukan percakapan dengan Pak Agung sudah dengan alur Tirta ya Pak ya. Jika tadi saya Ya, amati, memang saya amati percakapan Bapak dengan Pak Agung tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang saya catat di sini adalah Pak Fauzan sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, yang mana tadi Bapak sudah eh, kelihatan sekali menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coachingnya, kemudian mengarahkan coach untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan coach tersebut, yang mana tadi permasalahannya dengarkan sejawatnya ya Pak ya, yang masih mendidik siswa ya, dengan cara kekerasan, seperti kekerasan. itu yang saya tangkap. Sehingga dari permasalahan itu Bapak dapat istilahnya menggali potensi Koci untuk merencanakan aksi juga tadi untuk menyelesaikan masalah dia. Kemudian Bapak juga sudah mulai memancing Koci untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya. Bagus sekali ya Pak ya. Kemudian saya amati juga tadi Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya. Saya melihat Bapak sudah fokus, sudah hadir penuh eh, terhadap coachingnya, walaupun tadi sebenarnya untuk fokus dan kehadiran penuh itu tidak menjadi apa, tidak Potensi yang sesuai dengan iya dikembangkan. seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bapak tadi juga sudah mendengarkan aktif dari coach tersebut. Bapak berusaha untuk menggali kreativitas dari coach itu untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian yang saya catat juga bahwa Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, agar memaksimalkan kompetensi coach sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi pada saat praobservasi ya, Pak ya. Nah, yang itu adalah fokus yang ingin Bapak apa itu namanya fokuskan ke saya untuk diobservasi seperti itu, Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, baik. Jadi berdasarkan pengamatan saya sudah sangat baik, Pak. eh, Percakapan yang Bapak lakukan bersama Pak Agung tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Fauzan, dari hasil coaching yang baru Bapak lakukan tadi Pak bersama Pak Agung, kira-kira Pak,
kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya berdasarkan proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Agung tadi. Baik, Pak. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di coaching, mungkin kehadiran penuh itu harus ditingkatkan, Pak ya. Kehadiran penuh artinya kita pikiran yang nggak kemana-mana kan saat kita melakukan, jadi kita hadir penuh untuk mendengarkan coaching, kemudian kita dengan hadir penuh, kita akan fokus dengan apa yang disampaikan coach. Dengan kita hadir tadi, kita akan mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, dan itu akan menggali potensi-potensi yang ada di coach terkait dengan eh, bagaimana sih itunya, bagaimana sih dia menyampaikan pendapatnya, menyampaikan rencana aksinya, seperti itu Pak. Hadir penuh yang ingin saya lebih tekankan lagi Pak, lebih saya ingin capai gitu. Baik, keren sekali ya Pak Fauzan. Ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi itu sangat bagus. Jadi selain mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, ternyata Pak Fauzan juga ingin meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan kesadaran penuh agar lebih fokus kepada coaching, agar pikiran kita sebagai coach, Pak Fauzan sebagai coach tidak kemana-mana. Seperti itu ya Pak ya. Ya Pak. Baik. Mudah-mudahan kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan tadi, Pak, ya, mudah-mudahan itu tercapai ya, Pak ya. Amin. Mudah-mudahan Pak bisa Baik, tercapai gitu Pak. baik. Baik, Pak Fauzan, kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini? Mungkin cukup Pak. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya terkait dengan apa tadi yang sudah diamati terkait dengan proses adaptasi. Tadi mudah-mudahan uh, kompetensi-kompetensi dari coaching itu bisa terlihat, bisa terlatih, dan bisa tadi selalu digunakan dalam proses-proses coaching selanjutnya. Betul, Pak. Baik, Terima kasih banyak Pak mudah-mudahan, Rizal. Pak. Baik, Pak, baik, baik. Baik, Pak, kalau begitu tidak ada lagi yang Pak yang ingin disampaikan? Cukup, Tidak ya? cukup mungkin Pak, cukup. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi, Pak. Kita nanti ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.